Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Dwi Pacaya, NPM 10060317025, Farmasi Fisika kelas A. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang surfaktan. Materi tentang surfaktan. Untuk itu, mari kita lanjutkan. Jadi untuk pertama kita jelaskan dulu prinsip HLB. Jadi HLB sendiri itu yaitu hidrofilik dan lipofilik balance, di mana nilai keseimbangan hidrofilik dan lipofilik. Jadi untuk mengetahui mana yang lebih yang bakal lebih banyak minyak sama banyak air. Jadi prinsip HLB sendiri itu yaitu like dissolve like, atau prinsipnya tuh semakin tinggi HLB maka semakin hidrofilik zat tersebut. Maksudnya gimana? Untuk mengetahuinya yaitu kita akan bakal menambahin surfaktan. Si surfaktan itu mempunyai kepala dan ekor. Kepalanya suka air dan ekornya suka minyak. Jadi kalau misalnya sampel banyak minyak, maka si surfaktan itu akan lebih si surfaktannya tuh bakal tarik ke minyak. Kalau misalnya lebih air, si surfaktannya tuh bakal ketarik ke air. Kalau misalnya misalnya minyak sama airnya balance, si surfaktannya bakal ada di permukaan. Jadi kenapa disebut semakin tinggi HLB maka semakin hidrofilik zat tersebut ya, karena untuk mengetahui penghitungan HLB itu kita ngitung dulu. Jadi rumusnya tuh gram emulgator total dikali HLB yang butuh sama dengan gram twin dikali HLB twin ditambah gram span dikali HLB twin. Jadi si HLB ini tuh bakal menentuin dia tuh jadi tuh kita menghitung HLB tuh untuk mengetahui gitu emulgator yang cocok tuh yang mana, apakah yang minyak dalam air atau air dalam minyak. Jadi kita nggak tahu kalau misalnya emosi ini tuh tipe apa sih. Kalau misalnya tipe minyak dalam air biasanya nilai HLB-nya 9-12. Kalau misalnya air dalam minyak nilai HLB-nya tuh 5-6. Jadi kenapa kita harus mengetahui dulu nilai HLB? Jadi yang pertama kali menemukan nilai HLB yaitu Griffin. Jadi untuk pertanyaan kedua, surfaktan sebagai pembasa, terus jelaskan tentang gap absorption. Jadi gap absorption yaitu persamaan yang digunakan untuk menghubungkan tegangan permukaan dan kelebihan permukaan. Jadi tegangan permukaan larutan surfaktan menurun secara drastis dengan kenaikan konsentrasi surfaktan sampai mendekati konsentrasi krisis misel. Maksudnya gimana? Jadi surfaktan itu bisa menurunkan tegangan permukaan cairan. Jadi si dia tuh bakal meningkatkan gaya kohesi yang menurunkan tegangan permukaan. Jadi gaya kohesinya tuh si misalnya air, dia tuh akan menurun. Jadi asalnya saling mengikat, karena ada surfaktan dia bisa membasahi. Jadi dia tuh bisa menurunkan tegangan permukaan sampai si permukaan itu jenuh sama surfaktan gitu. Jadi surfaktan tuh sebagai pembasa karena menurunkan sudut kontak. Jadi intinya tuh karena dia menurunkan tegangan permukaan cairan kan, terus dia juga bisa menurunkan sudut kontak antar permukaan pada pada permukaan padat dan cair basah yang tadi kan, karena si surfaktan mempunyai dua bagian, ada yang kepala dan ekor. Jadi karena kalau misalnya nggak ada surfaktan, si air tuh bakal saling mengikat. Jadi kayak ada butiran kayak gitu. Kalau misalnya kita bisa dilihat dari daun talas, kalau misalnya ada air, kan airnya tuh suka ada genang gitu, nggak langsung ke daun talasnya. Itu karena ada sudut kontak. Dia air bisa lepas kalau misalnya sudut kontaknya udah kelewat batas gitu. Jadi
nyebar. Kalau misalnya sudut kontaknya belum penuh, dia bakal tetap yang kayak butiran-butiran gitu. Kalau misalnya ada surfaktan, si sudut kontak itu tadi perkecil, jadi nggak akan ada sudut kontak gitu. Kenapa? Karena iya kan menurunkan tegangan, jadi sampai titik yang disebut KMK kan, KMK konsentrasi misal kritis. Jadi gitu. Jadi karena dan surfaktan tuh dapat bertindak sebagai pembasah karena ya dapat menurunkan sudut kontak. Jadi antar pembuluh padat dan cairan pembasah. Jadi karena yang tadi kayak gitu. Untuk ini kita akan membahas tentang potensial zeta dalam sediaan suspensi. Kan potensial zeta yaitu perbedaan potensial antara permukaan lapisan ion-ion yang terikat kuat pada permukaan zat padat dan bagian elektron dari larutan. Jadi bila harga potensial zeta terlalu kecil, maka gaya tolak menolak antar partikel suspensi menjadi lemah dan kemungkinan akan terjadi penggabungan partikel yang disebut dengan flokulasi. Jadi maksudnya gimana? Jadi karena perbedaan potensial antara lapisan yang terikat kuat dengan daerah netral listrik tuh potensial zeta kan. Jadi karena penambahan khusus ion yang diabsorpsi muatannya kan berlawanan. Dengan muatan partikel menyebabkan penurunan potensial zeta. Jadi si konsentrasi yang ditambahkan itu akan menurunkan elektris tolak menolak. Jadi si daya tariknya tuh tarik menarik tuh lebih tinggi. Karena kenapa? Karena si potensial zetanya tuh lebih tinggi gitu. Jadi si gaya tolak menolaknya tuh akan melebihi gaya tarik menarik. Kenapa? Karena partikel-partikel terdispersi. Kalau misalnya gaya tarik tolak menolaknya lebih tinggi, dia tuh disebut deflokulasi. Kalau misalnya daya tarik menariknya lebih tinggi, itu tuh disebut flokulasi. Jadi suspensi terflokulasi itu terbentuknya blok yang akan menyebabkan blok turun bersamaan, sehingga akan terlihat pemisahan sedimen dan supernatan. Jadi si supernatan itu akan bening di atas dan sedimennya itu akan turun ke bawah, jadi kelihatan kayak dua fase gitu. Suspensi ini juga bisa terdispersi kembali. Kenapa? Karena adanya pengocokan. Kalau misalnya suspensi terdeflokulasi karena ada partikel kecil sama partikel besarnya, jadi si partikelnya tuh bakal mengendap. Jadi sehingga laju sedimentasinya tuh kan lama tuh. Karena lama dia tuh mencegah cairan terpekat oleh terperangkap. Jadi suspensi ini tuh sangat terdispersi. Kenapa? Karena bisa terbentuknya cracking atau claying. Jadi pas dikocok kembali itu bakal susah. Kenapa? Karena dia mempunyai ukuran yang lebih besar dan kecil. Jadi kalau misalnya turun tuh saling membadat gitu, karena ada bagian kecil ada bagian besarnya, jadi saling menutupi gitu. Dan sebagian yang kecilnya juga tuh nggak semua kecil bakal ke bawah, karena yang kecilnya juga bakal ada di atas. Jadi si hasilnya tuh nggak akan jernih kayak flokulasi, tapi agak sedikit keruh seperti itu. Sekian dari saya. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf apabila ada kesalahan dan
kurang mengertinya dalam materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.